Selamat malam Mas Bayu. Dengar suara saya tidak ya? Halo, halo. Ada orang tidak ini? Kayaknya yang aktif baru Mas Bayu yang join ya. Kalau dengar minta tolong untuk dijawab. Selamat malam Mbak Revi. Dengar suara saya? Selamat malam, Bu Eh, Tutor. Dengar. oh, oke. Laki-laki ini ya Mas Revi berarti ya? Iya, Oh ya, mohon maaf ya. Saya kira perempuan. nggak apa-apa. Oke, saya cek cek suara dulu ya sebelum saya mulai. Hmm, Oh, ini ada Mas Paskalis ya. Bisa dengar suara saya, Mas Paskalis? Bisa, Bu. Oke. Nanti kalau yang bisa on cam, silakan on cam ya. Jadi saya pengen tahu wajah teman-teman semua gitu ya. Siap, Bu. Oke, bisa saya mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ini sudah ada, sebentar, sampai jam 7. Saya tunggu sampai jam 7. Karena di jadwal sampai jam 7. Oke, selamat malam Mas Rehwel. Selamat malam, Ibu. Oke, iya di open aja camnya ya, biar saya bisa tahu wajahnya, bisa saling Oke, tahu Bu. dan saling mengenal. Selamat Sambil malam, saya Ibu. izin untuk screenshot ya. Ya. Selamat malam, Bu Wika. Gimana kabarnya Ya, malam selamat hari ini? malam. Ya, selamat malam Mas Rehwel ya. Oke. Ya, Bu. Tuh. Iya, sebentar saya agak ini ya volume saya keraskan ya. Tadi saya belum bisa mendengar dengan baik, lagi saya setting-setting. Oke, bagaimana teman-teman di sini kabarnya Mas Rehwel? Sehat? Baik, Bu. Sehat. Ibu sehat? Ibu Ya, Wika? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Paskalis? Sehat. Sehat Mas Paskalis? Siap, Bu. Oke, Puji Tuhan, ya. Mas. Oke, Alhamdulillah ya. Mas Revi bagaimana? Sehat hari ini, malam ini? Alhamdulillah, Ibu sehat. Oke, syukur ya. Alhamdulillah. Kayaknya kalau Mas Bayu ini dari tadi belum dengar suara saya ini. Karena yang join pertama kali malah Mas Bayu ya. Nanti sambil menunggu teman yang lain dulu ya. Sambil saya setting dulu sebentar. Oke, Bu. Baik. Ini ini ya, saya rekam. Nanti eh, jadi untuk pembelajaran teman-teman yang tidak hadir di web 2 ini gitu. Jadi teman-teman bisa lihat yang nggak hadir tuh bisa tahu gitu tentang materi yang kita diskusikan seperti itu. Saya akan share materi. Ya, sudah terlihat materinya Mas
Mas-mas semua nih, nggak ada mbaknya ya. Iya, Bu. Sudah terlihat, Bu, sudah terlihat. Oke, siap-siap. Bentar, saya cek dulu. Oke, 3 menit lagi ya. Saya mulai 3 menit lagi, nanti jam 7. Tadi di kalian ada instruksi untuk pemberitahuan kapan tidak direkam gitu. Eh, Pemberitahuan apa, Ibu? Maaf. Kalau kalau setuju direkam seperti itu. Oh, Ada, belum ada, Bu. belum Belum ada ada. ya. Iya. Tapi Mungkin sini kayaknya kayaknya belum sudah. saya cek. Oke, oke. Ini sudah terekam ya, karena oke, sambil kita ngobrol-ngobrol ya, sambil menunggu Iya, jam Bu. 7. em, saya ke Mas Revi dulu. Tadi saya kira perempuan ya. Oke, Mas Revi, sudah bekerja belum? Belum, Ibu. Belum. Berarti sekarang Ya, kegiatannya apa? ojek online sih. Oh gitu ya, semoga nanti setelah lulus dari UT bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan ya. Amin, amin, Ya. Ibu. Sudah menikah belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih? 25. Oh, 25. Tetap semangat ya berarti ya sambil ojek online sambil belajar. Tapi waktunya itu ya bisa dibagi gitu ya antara Bisa, Bu. eh, ojek online dan kuliahnya. Ya syukurlah kalau bisa. Oke. Aman, Bu. Ya, aman berarti ya Mas Revi ya. Iya, Bu. Ya, kalau Mas Paskalis bagaimana? Mas Paskalis nih kegiatannya apa? Siap, Bu. Kalau untuk sekarang bekerja, Bu, di lokasinya di Jakarta Pusat, Bu. Oh, berarti Jakarta Pusat. Tapi kayaknya wajahnya itu kayak bukan orang Jakarta ya? Siap, Bu. Saya cuman merantau, Bu, di sini. Orang Oh timur gitu. saya, Bu. Oh gitu. Bekerja di bidang apa kalau boleh tahu? Di bagian pengamanan, Bu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, semoga lancar pekerjaannya, kuliahnya juga lancar gitu ya. Jadi nanti mungkin setelah kuliah bisa meningkatkan jenjang karir gitu ya. Ya, Bu. Kalau Siap. Mas Revi tadi asalnya dari mana nih? Saya belum tanya nih. Kalau asal dari Bogor, Ibu. Cuma Oh, kalau Bogor ya. ngojek di Jakarta. Oh gitu. Oke, oke, oke. Nah, ke Mas Paskalis nih sekarang balik lagi. Mas Paskalis usianya berapa sekarang? Siap, Bu. Untuk usia 25, Bu. Oh, 25. Berarti sama nih sama Mas Revi ya. Oke, kalau Ya. oke, makasih Mas Paskalis ya. Sukses buat Mas Paskalis. Kalau Mas Rewel, Ya. bagaimana ini kegiatannya apa saat ini? Saat ini saya sebagai mahasiswa aja, Bu, di rumah, Bu. Oh, oh gitu. Nggak Iya. ada, berarti hanya kuliah dong. Berarti lebih ini ya, lebih jadi bisa belajar waktunya lebih longgar maksudnya seperti itu. Iya, betul, Ibu. Waktunya jadi lebih longgar. Kalau untuk Oke. pekerjaan kan saya belum, Bu. Cuman saya di organisasi masyarakat, Ibu. Oh, ormas berarti. Iya. Oke, ini dari daerah mana Mas Rewel? Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh, tapi kayak bukan orang Cilacap ya? Iya. Bener dari Cilacap. Saya Aslinya dari aslinya mana aslinya? kalau daerah asli saya ini, Bu, dari timur. Oh, timur. Iya, saya dari Maluku. Cilacapnya sebelah mana? Karena saya juga punya saudara gitu di Cilacap di Oh, apa dekat rumah sakit RSUD Cilacap tuh ya, deket-deket situ lah. oh, berarti ini, Bu, Kalau kalau Mas, kalau RSUD berarti dekat sama rumah saya, Bu.
Soalnya Oh saya gitu. saya di Cilacap Jawa, di Cilacap Tengah, Ibu. Di kotanya ya, deket pantai itu Iya, kan ya. Ya, dekat pantai betul. iya. Iya, Ibu Kamu Wika. tahu, Mas Revel tahu Pipaan nggak? Pipaan Cilacap, kayak lapangan di Cilacap gitu loh, deket rumah sakit tuh. Namanya Pipaan Kayak kalau orang Cilacap bilang. kayak ini tidak asing, Bu. Kalau saya kurang tahu tapi nggak asing, Bu, kalau di telinga. Oh gitu ya. Ya daerah Iya, situlah ya. iya Kalau daerah rumah situ. rumah saudara Heeh. saya situ dekat rumah sakit gitu. Iya, betul Oke, Ibu. sudah menikah belum Mas? Mas Saya belum, Revel? Bu. Oh belum Belum ya, menikah, Ibu Wika. usianya berapa? Usianya Usia berapa? saya 17, Ibu. Oh masih masih muda dong ya. 17 Iya. udah ikut kuliah UT, bukannya masih SMA harusnya, atau Karena sudah saya lulus. saya Heeh. sudah lulus karena ini Ibu, kalau bulan lahir saya kan Desember, jadi saya kejar-kejaran sama teman saya. Oh gitu ya, Iya. jadi bisa itu ya. Cepet ya. Saya ini tanya kayak gini, biasanya ketika saya ada ini Zoom dengan UT tuh ada mahasiswa yang malah sudah S3 gitu, ikut UT lagi gitu. Terus ada yang lebih Oh, tua dari saya, jadi saya pengen tahu mahasiswa saya itu umurnya berapa. Jadi saya bisa ambil sikap ke teman-teman tuh harus bagaimana begitu gitu ya. iya Ada Ibu. juga yang usianya itu apa lebih tua. Nah, juga kan mungkin cara berpikirnya juga mungkin beda gitu ya. Jadi saya Hmm. juga harus paham karakter teman-teman karena kan kita kuliahnya juga ini ya, ketemu dengan saya sebagai tutor itu paling hanya lewat Microsoft Teams seperti ini. Tuh. Iya Ibu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, ini kayaknya Mas Bayu masih belum ini ya respon ya. Kita mulai aja ya, nggak apa ya. Oh iya Ibu. Baik. Ntar saya share lagi materi yang tadi. Oke, kita mulai aja. Sudah terlihat ya. Sudah Bu, sudah terlihat Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung di perkuliahan Tatap Maya ya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ya untuk kode kelasnya STSI 102.330 ya karena saya mengampu 2 kelas gitu. Nah, ini kelas kedua saya ya. Dan nanti di sini kita akan berdiskusi ya, sharing mengenai materi-materi yang memang harus saya diskusikan dengan teman-teman gitu ya. Tapi sebelum kita ke materi algoritma dan pemrograman, jadi biar teman-teman lebih jelas mengenal saya. Kalau tadi saya udah tanya satu-satu nih karena mahasiswanya yang join dari 20 baru 4. Nah, yang satu Mas siapa tadi ini Mas Bayu masih belum ini bisa komunikasi. Nah, tadi saya baru komunikasi dengan 3 mahasiswa ya. Jadi saya sudah tahu backgroundnya seperti itu. Nah, kalau saya asli saya itu Purbalingga, Jawa Tengah, makanya nggak jauh-jauh dari Cilacap ya Mas Rehwel ya. Tuh, ya paling dari sini ke sana sekitar kurang lebih 2 jam. Dan saya sering ke pantainya, gitu ya. Asal saya Purbalingga, cuman numpang lahir aja nih di Purbalingga. Kemudian setelah itu saya dibawa ke Tangerang, menetap di Tangerang oleh orang tua saya. Makanya, nah ini sedikit profil dari saya ya. Teman-teman udah tahu ya, nama saya Wika Purbasari, MKOM. Nah, di sini saya sudah mengikuti kuliah S2, jadi bergelar MKOM dan teman-teman pasti bisa meraih itu juga, gitu ya. Jadi saya nggak kepengen teman-teman hanya tahu saya ketika prasesi kan saya juga waktu itu ada video prasesi ya, gitu. Jadi di sini biar teman-teman lebih akrab dengan saya, jadi tidak apa tidak berjarak walaupun kita berjarak semua ya secara lokasi gitu. Nah, saya itu dulu SD di Tangerang, di sekolah Islam, Yayasan Islam Al-Ayaniyah, Tangerang. Ya, mungkin Mas Revi pahamlah tentang Tangerang nih, ya, yang di Jakarta nih, ya, di Batu Ceper itu dulu. Nah,
Saya di sana cuman sampai kelas 6 SD. Ya, kemudian saya balik lagi ke asal saya di Purbalingga gitu, ya. Nah, di sini SMP saya SMP Negeri 1 Purbalingga. Nah, SMA-nya juga SMA Negeri 1 Purbalingga. Nah, kemudian setelah saya lulus SMA, saya mengambil jenjang S1 ya di STIMIK Widya Utama, di mana kampus tersebut sekarang adalah kampus home base saya. Saya sebagai dosen di kampus tersebut gitu. Ya, home base saya di situ, NIDN saya di STIMIK Widya Utama. Seperti itu. Nah, kampusnya di mana? Ada di Purwokerto. Ya. Nah, kemudian setelah S1, saya mengambil jenjang pendidikan S2 di Semarang. Ya, tapi ketika S2 ini saya eh, bekerja sambil kuliah kayak teman-teman. Cuman bedanya saya sudah mengajar, sudah jadi dosen. Jadi kalau zaman saya dulu di tahun saya lulus tahun 2010 itu saya sudah bisa membuat NIDN untuk mengajar ya sebagai dosen. Jadi saya sebagai dosen juga melanjutkan S2 juga gitu. Kalau kalau sekarang dosen itu ya harus S2 minimal. Kalau dulu boleh S1 gitu ya. Dan saya langsung mengambil S2 di Semarang. Nah, di Semarang ini pun saya mengambil ini ya kelas weekend Sabtu Minggu. Jadi bukan perkuliahan tatap maya seperti ini. Jadi setiap minggu saya harus hadir di Semarang gitu, Sabtu dan Minggu gitu 2 hari di sana. Jadi bolak-balik Purbalingga Semarang itu selama 2 tahunan seperti itu. Nah, saya mengambil jurusan yang linier. S1 saya teknik informatika, kemudian S2 saya juga teknik informatika. Seperti itu, ya. Dan kemudian, nah ini ada profil yang berkaitan dengan ini ya kegiatan saya ya selama menjadi dosen gitu. Jadi teman-teman biar paham mengenali saya gitu. Jadi nanti biar suka dengan mata kuliahnya, jadi harus suka dulu sama dosennya, kenal dulu sama sama tutornya ya. Kalau di UT saya sebagai tutor ya. eh untuk saat ini, saya itu masih menjadi dosen STIMIK Widya Utama. Ya, nah mulai kapan? Mulai tahun 2010 sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang. Ya, kemudian eh, selain itu, saya juga pernah menjadi ketua program studi di D3 TI dan KA. TI ini Teknik Informatika ya, KA Komputerisasi Akuntansi. Nah ini saya menjabat selama 2 tahun dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian di tahun 2016 sampai 2017 saya tetap menjadi ketua program studi ya Kaprodi, tapi untuk jenjang S1 Teknik Informatika dan S1 Sistem Informasi. Ya, itu 2 tahun. Nah, kemudian setelah jadi Kaprodi di tahun 2018 sampai 2024 bulan Desember kemarin, ya akhir tahun kemarin saya menjadi wakil ketua atau wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan gitu. Nah, ini saya menjabat cukup lama ya di sini ya. Kemudian ketika zamannya Bapak Nadiem, Mas Nadiem Nakarim ya, di tahun 2022 sampai 2024 kan ada program kampus belajar, Merdeka Belajar ya. Nah, di sini saya menjadi koordinator kampus mengajar ya, perwakilan dari kampus menjadi koordinator untuk kampus mengajar di wilayah Jawa Tengah seperti itu ya. Ini 2 tahun ya ketika pemerintahan yang lalu gitu. Nah kalau sekarang sudah tidak ada lagi program tersebut gitu ya, diganti dengan program yang lain karena pemerintahannya sudah berganti seperti itu. Nah kemudian ya untuk saat ini saya hanya menjadi dosen dan tutor online universitas terbuka untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini sejak kapan saya menjadi tutor? April 2025 kemarin ya sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi teman-teman tahu kegiatan saya selama ini gitu ya dari saya menjadi dosen sampai dengan saat ini. Ini foto saya ya. Teman-teman juga udah lihat wajah saya ya barusan ya. Oke, nah ini ada home base Timik Widya Utama. Di sini ada nama saya Wika Purbasari. Nah ini gelar saya ya. Dan ini saya berada di home base-nya di S1 Teknik Informatika. Ini NIDN-nya gitu ya. Jadi eh, teman-teman tahu oh ternyata kalau mau buka profilnya juga nggak apa-apa ya di Timik Widya Utama gitu. Kemudian, nah selama saya menjadi dosen,
dosen itu kan kerjaannya tidak hanya mengajar saja, tapi harus melakukan tridharma perguruan tinggi ya. Yang pertama mengajar pasti, yang kedua melakukan penelitian ya. Jadi harus meneliti gitu. Nah, penelitian yang sudah saya lakukan sudah cukup banyak ya. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya harus membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat setiap satu semester dan itu saya laporkan ke dalam BKD gitu ya. Tugas dosen melaporkan ke dalam BKD gitu. Dan selain itu juga saya membuat 2 buku sesuai dengan kompetensi saya gitu karena selain saya mengajar di algoritma dan pemrograman, di kampus Teknik Widya Utama juga saya mengajar algoritma dan pemrograman ya, juga mengajar sistem basis data. Jadi ini 2 kompetensi saya, tapi selain ini juga saya mengajar ada konsep perangkat keras, struktur data gitu ya. Kemudian pengantar teknologi informasi juga saya mengajar itu, tapi kompetensi saya ada di 2 ini dan saya sudah membuat 2 buku ya. Buku algoritma dan pemrograman dan sistem basis data saya buat di tahun yang sama di 2024. Untuk algoritma dan pemrogramannya itu jumlah halamannya 242 ya buku yang dibuat. Kemudian untuk sistem basis data ada 161. Nah, ini penerbitnya ya Haura Utama dan Tohar Media. Nah, jika teman-teman ingin mungkin menjadi referensi yang kedua setelah kan dapat materi inisiasi nih dari UT, kemudian ada modul juga kan ya, kalian bisa mengakses itu. Nah, mungkin mau referensi lagi gitu, teman-teman bisa cari buku saya gitu ya, di Google ada gitu. Nanti silahkan coba dibaca-baca. Dan sama-sama memakai pemrograman Java ketika saya buat buku gitu ya. Kemudian untuk hari ini ya di Web 2 ya di Web 2 ini Web 2 nanti akan ada lagi Web 3 dan Web 4 ya kalau tidak salah ya. Untuk Web 2 nanti kita akan mendiskusikan yang berkaitan dengan pengantar algoritma dan pemrograman, kemudian struktur dasar algoritma, kemudian representasi algoritma. Nah, untuk representasi algoritma ini ada 2 ya, ada flowchart dan pseudocode. Nah, ini nanti perlu kita bahas karena tugasnya kayaknya itu deh ya. Nah, yang terakhir adalah pembahasan tugas 1 ya. Nah, perlu saya bahas di sini biar teman-teman paham bagaimana mengerjakannya gitu ya. Karena selama diskusi gitu ya, saya lihat di soal-soal diskusi itu pasti saya selalu komen kurang ini, kurang itu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau saya komen seperti itu karena itu adalah kewajiban saya sebagai tutor harus menanggapi dan kalau memang ada yang belum benar pasti saya minta untuk merevisi seperti itu ya. Dan saya juga selalu membuat notifikasi-notifikasi biar teman-teman itu ya ingat mungkin ketika buka e-learning, aduh banyak banget nih notifikasi dari Bu Wika gitu. Dan teman-teman juga boleh misal kalau mau tanya ke saya lewat message boleh. Nanti pasti saya akan balas gitu ya. Dan di diskusi juga boleh ya tempat untuk diskusi ya. Jadi sudah ada fasilitasnya di e-learning itu sudah cukup baik gitu ya. Kita bisa berkomunikasi lewat situ. Kemudian untuk materi pengantar algoritma dan pemrograman ya, di sini saya mengambil PowerPoint dari materi inisiasi yang ada di e-learning. Mungkin teman-teman juga sudah mendownload dan juga sudah mempelajarinya gitu ya. Nanti kita bahas bersama. Untuk yang pertama, ya pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Nah, di sini saya akan memberitahukan atau kita akan diskusi mengenai pengertian dari algoritma. Ya, jadi teman-teman kan tahu ya, teman-teman lagi belajar apa nih algoritma dan pemrograman. Nah, harus tahu dulu itu tuh mata kuliah apa ya, gitu. Ya, membahas mengenai apa seperti itu. Kenapa saya harus mengikuti mata kuliah ini, gitu. Ya, nah di sini algoritma itu merupakan upaya ya atau suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam menghasilkan suatu output tertentu gitu ya. Jadi dengan adanya algoritma teman-teman bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dibutuhkan dan menghasilkan output ya. Nah, untuk bisa menghasilkan output tentunya nanti ada input yang diproses gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya nih ya. Tadi pengertiannya, sekarang contoh dari algoritma.
ya. Jadi algoritma itu sesuatu yang kalian pikirkan, kemudian kalian tuangkan gitu. Ya, misal teman-teman mau ke Bogor nih, mau jalan-jalan ke Bogor, ya pokoknya mau pergi ke Bogor gitu, ya. Nah, apa sih yang ada di kepala teman-teman gitu? Yang ada di kepala teman-teman tuh apa? Kalau mau berangkat pergi ke Bogor gitu, ya. Tentunya teman-teman kan yang pertama, aku ke sana mau naik apa nih gitu. Ya, mau menggunakan transportasi apa gitu, ya. Nah, yang ada di kepala pastinya kan naik kereta, bisa jadi naik kereta, bisa jadi naik taksi, bisa jadi naik angkot, bisa jadi naik pesawat gitu ya. Kalau memang di daerahnya ada bandara gitu ya. Kalau saya nggak, kalau saya ada nih ya, di Purbalingga nggak ada bandara ya. Di Cilacap kayaknya nggak ada ya. Nah, itu alat transportasi itu dulu gitu yang ada di pikiran teman-teman kan pasti itu, gitu ya. Nah, kemudian setelah mau naik apa, kemudian apa yang perlu difikirkan lagi? Ya, yang perlu difikirkan lagi adalah menyiapkan kebutuhan. Untuk ke Bogor, saya harus membawa apa saja? Tentunya pakaian. Ya, nah kemudian mungkin dokumen kalau memang ke Bogor tujuannya untuk keperluan bekerja gitu. Nah pakaiannya pun mungkin disesuaikan dengan berapa hari, ya, berapa hari di Bogor seperti itu. Nah kemudian setelah menentukan itu, berarti kita harus berpikir apa lagi? Oh ya, pergi ke tempat keberangkatan. Nah, pergi ke tempat keberangkatan itu tergantung tadi yang memilih transportasi apa. Apakah naik kereta, apakah naik taksi, atau naik angkot. Kalau naik kereta tentunya di stasiun gitu ya. Kalau naik taksi boleh minta dijemput gitu atau ke pangkalan taksi. Kalau naik angkot nggak mungkin minta dijemput ya. Pastinya ke pangkalan angkot gitu ya untuk pergi ke tempat keberangkatan ya, keberangkatan lokasi gitu ya. Kemudian ditentukan lagi setelah saya di Bogor, nih yang keempat nih ya. Nih, setelah saya di Bogor, saya itu mau ngapain di sana, mau kemana dulu? Apakah saya mau ke hotel dulu, naruh baju, naruh dokumen, ya? Apakah saya mau langsung ke piknik gitu ya, ke tempat wisata, ke objek wisata, misal ke Taman Safari Bogor. Nah, itu pasti kan ada di kepala kita. Nah, tujuan itu tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Tujuan kita itu memang mau bekerja saja, mau piknik saja, atau bekerja sambil piknik gitu ya. Kemudian setelah itu tiba di Bogor dengan selamat gitu ya. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu adalah algoritma ya, logika-logika yang kita susun secara struktur dan logis. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Bisa, Ibu. Oke. Kemudian kalau sudah memang bisa dipahami, nah ini tadi saya bilang, kenapa sih kalian menggunakan algoritma? Alasannya apa? Gitu. Nah, algoritma ini merupakan suatu keterampilan gitu. Jadi tidak semua orang algoritmanya sama gitu, dan tidak semua orang juga bisa menyusun logika gitu ya, karena saya juga mengajar algoritma di kampus ya, ada yang mahasiswa yang menyusun logikanya oke, ada yang masih bingung gitu, karena nanti logika ini akan berkaitan dengan coding-coding pemrograman untuk membuat suatu sistem seperti itu ya. Jadi ini merupakan keterampilan gitu ya, keterampilan untuk apa, kemampuan untuk merancang ya, kemudian menerapkan dan memahami serangkaian langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kalian tadi membuat algoritma ke Bogor, kemudian malah jadinya malah bukan ke Bogor, ke Jakarta. Nah, itu kan berarti salah gitu ya. Harusnya ke Bogor tapi malah ke Jakarta gitu. Jangan sampai salah dalam langkah-langkah algoritma tadi. Ternyata di stasiun ya, ketika pesan kereta api bukan tujuannya bukan ke Bogor malah ke Jakarta. Nah, ya itu berarti salah logika, tidak tepat dalam merancang, tidak terampil dalam merancang. Itu analoginya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian alasannya apalagi ya, ada efisien, abstraksi, dan traceability. Nah, apa itu efisiensi? Ya, jadi
Di sini algoritma membantu membuat program berjalan lebih cepat sehingga mempertimbangkan efisiensi waktu dalam mengeksekusi program. Nah, dengan keterampilan yang baik, dengan cara kalian nyusun logika yang baik terstruktur, maka nantinya ketika membuat suatu pemrograman ya, mendevelop suatu pemrograman pun output yang dihasilkan juga baik begitu ya dan cepat gitu. Jangan sampai ketika kalian nyusun logika, ternyata tadi hasilnya itu bukan ke Bogor malah ke Jakarta ya. Kemudian mungkin kalian pernah membuka suatu software. Nah, di situ loadingnya lama banget ya. Nah, itu logika-logika di dalamnya panjang banget itu untuk bisa membuka atau merunning program itu harus membaca baik ini ya satu-satu satu baris demi satu baris seperti itu. Ya, makanya nanti kemampuan teman-teman untuk bisa menyusun logika seperti apa. Kemudian abstraksi. Di sini kelebihan dari algoritma adalah mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitannya besar sehingga bisa diurai menjadi mudah dan sederhana. Ya, jadi misal ada algoritma yang rumit nih, permasalahan yang rumit gitu ya. Nanti teman-teman bisa menguraikannya gitu secara sederhana dengan algoritma pseudocode atau dengan flowchart nanti bisa diurai gitu ya. Kemudian ada reusability ya, alasannya reusability apa itu? Jadi algoritma ini merupakan metode ya dan bukan program yang bersandar pada bahasa pemrograman ya. Jadi algoritma itu bukan bahasa pemrograman tapi metode ya, metode dalam membuat logika gitu. Nah, nanti bagaimana cara membuat algoritma tersebut? Ya itu tadi ya, merepresentasikannya dengan pseudocode atau dengan flowchart seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengertian program dan bahasa pemrograman ya, karena ini nanti berkaitan dengan pengertian program sama bahasa pemrograman. Teman-teman harus tahu dulu nih ya, apa itu program ya. Tentunya mungkin sudah pernah membuka aplikasinya ya, aplikasinya sudah pernah dibuka, sudah pernah digunakan gitu ya. Jadi program itu merupakan satu set instruksi ya yang berkode dan bisa dimengerti oleh komputer dan digunakan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan ya. Program ada dua, ada sistem operasi dan program aplikasi. Nah, sistem operasi teman-teman juga sudah paham. Sistem operasi itu banyak ya, ada Windows. Windows pun banyak serinya nih ya. Ada Intel Core, Core-nya juga banyak, ada i5, i7 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada Linux ya, ada Red Hat, ada Sun Solaris ya, ini Solaris, ada Sun Cobalt dan FreeBSD banyak ya. Tapi kebanyakan yang saya tahu kita pasti lebih nyaman menggunakan Windows karena saya pernah pakai Linux ya, cuma bertahan seminggu saya pusing gitu ya. Jadi tampilannya itu oke, Linux bagus dan open source ya, gratis ya, tapi bagi saya pribadi untuk bisa menyesuaikan untuk user interface-nya itu sangat gitu ya, sangat ribet gitu menurut saya. Jadi saya beralih lagi ke Windows, tapi setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang nyaman dengan OS Linux gitu ya. Kemudian program aplikasi. Nah, program aplikasi itu banyak banget ya. Mungkin teman-teman coba lihat di komputernya, di laptopnya, itu udah diinstal apa aja itu ya. Ada Mozilla Firefox, ya, Windows Media Player, ya, ada Recycle Bin, kemudian Microsoft Office, ya, banyak sekali. Nah, itu disebut dengan program aplikasi. Mungkin ada yang misal program aplikasi game juga, gitu, ya. Itu program aplikasi namanya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman, ya, mengenai bahasa pemrograman karena nanti kita akan belajar juga bahasa pemrograman, ya. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan atau mentranslatekan dari flowchart atau pseudocode ke dalam bahasa pemrograman, gitu. Jadi harus paham dulu di sini. Bahasa pemrograman itu merupakan bahasa formal yang terdiri dari set instruksi ya untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Jadi bahasa pemrograman tuh nanti isinya adalah coding-coding. Nah, coding-codingnya itu ya itu adalah hasil pikiran dari logika kita.
Ya, logika yang tersusun itu dinamakan dengan algoritma. Kemudian kita translatekan ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Nah, untuk apa sih? Untuk memecahkan masalah. Nanti ketika kita run, nanti keluar outputnya gitu ya. Itulah bahasa pemrograman. Nah, ada 3 level dalam bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah, ya. Disebut juga contohnya bahasa mesin. Jadi ini bahasa yang pertama kali diciptakan, gitu. Ketika komputer pertama kali diciptakan juga, ketika itu komputer itu diciptakan bukan ini ya, tidak bisa untuk mengetik, gitu ya, tidak bisa diinstal aplikasi, tidak gitu. Jadi komputer itu ada pertama kali itu ada ya komputer ADVAC sama UNIVAC ya pertama kali diciptakan dan itu diciptakan untuk kebutuhan perang. Pada waktu itu adalah ada perang dunia gitu. Nah, maka dari itu terciptalah komputer pertama kali dan untuk kebutuhan perang untuk membuat peluru kendali gitu. Makanya ya menggunakan bahasa pemrograman mesin pada waktu itu ya. Nah, kemudian di level yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah atau rakitan. Ya, nah ini itu bagi teman-teman yang suka hardware atau software, misal suka bikin alat-alat cerdas nih, ya sistem cerdas gitu ya, tapi ada hardware-nya juga. Nah, bahasa ini bisa digunakan, contohnya assembler. Ya, saya dulu pernah waktu kuliah ya membuat alat pemberi pakan otomatis untuk ikan. Jadi saya padukan antara hardware elektronik ya dengan bahasa pemrograman assembler yang sudah saya tanam di microcontroller. Ya, microcontroller itu sama aja kayak CPU lah ya. Nah, bekerjanya seperti apa? Nah, di sini microcontroller itu bekerja sesuai dengan ini yang diminta programmer gitu. Nah, programmernya siapa? Saya dulu karena saya yang bikin ya. Nah, jadi alat tersebut itu bisa memberi pakan ikan sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Dan jamnya juga saya set ya. Dia akan bekerja di jam 8 dan di jam 3 gitu. Dan itu setiap hari gitu ya. Jadi kita manusia udah nggak mikirin piaraan di rumah gitu ya, sudah ada alat. Jadi sebagai pengganti kita, otak kita gitu. Nah, membuatnya pakai apa? Membuatnya selain kita merangkai tadi ya alat elektronik, nah untuk alat elektronik tersebut bisa bekerja harus ada mikrokontrolernya. Jadi dibuat pakai bahasa pemrograman assembler, kemudian ditanam ya di packaging dulu ya, kemudian ditanam di mikrokontroler. Setelah itu mikrokontroler akan membuat perangkat tadi elektronik tadi bekerja dengan ini ya dengan sempurna dengan sesuai apa yang diinginkan oleh programmer gitu. Nah itu ya kalau kalian Bu saya bisa eh, ini Internet of Things misal atau mau bikin apa dan sekarang juga kan pabrik-pabrik juga kan sudah menggunakan robot ya kayak pabrik-pabrik perusahaan besar gitu untuk apa memproduksi gitu. Nah, itu juga menggunakan bahasa assembler ya biar robotnya bergerak gitu. Robot itu belum tentu robot yang seperti manusia gitu ya. Jadi robot pabrik misal robot minuman sekelas Coca-Cola, Fanta itu kan sudah itu ya maksudnya sudah menggunakan alat-alat canggih seperti itu. Nah, kemudian level ketiga adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, ada Java. Nah, ini nanti kita akan belajar Java ya, mungkin di selanjutnya. Nah, di materi inisiasi juga sudah ada gitu ya. Kemudian ada Delphi, ada lagi C++, ada lagi Python gitu ya. Jadi banyak sebenarnya gitu ya bahasa tingkat tinggi. Cuman nanti kita menggunakan Java ya sesuai dengan arahan dari UT. Kemudian, nah tadi saya mengatakan programmer. Programmer itu apa dan siapa? Programmer itu adalah orang, ya, orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau si pembuat aplikasi itu dinamakan dengan programmer. Ya, nanti teman-teman setelah lulus dari UT, kayaknya saya mau jadi programmer nih, ya bagus gitu, karena nanti bisa jadi ya teman-teman yang mengambil IT atau sistem informasi bisa jadi programmer gitu ya. Bisa jadi sistem analis kayak gitu, analis gitu ya. Bisa yang suka jaringan bisa ini ya membuat server, ngatur jaringan dan lain sebagainya gitu ya di suatu perusahaan gitu. Atau mau
jadi programmer di perusahaan sendiri juga boleh gitu ya. Nah, programmer itu tidak hanya mengenal satu bahasa. Ya, ada C++ tadi yang saya bilang, ada PHP, ada HTML, ada Java, ada Python dan lain sebagainya. Tergantung programmer tuh menguasai apa dan tergantung kebutuhannya juga bagaimana gitu ya. Kalau kebutuhannya untuk website ya pakainya apa? PHP, HTML seperti itu ya. Jadi teman-teman paham. Kemudian, nah ketika tadi algoritma kan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan? Caranya bagaimana, tahapannya seperti apa gitu. Nah, yang pertama kita harus menganalisis dulu permasalahannya. Ini masalahnya apa nih gitu ya. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba gitu langsung membuat langkah demi langkah. Kayak tadi ke Bogor, permasalahannya pergi ke Bogor kan gitu. Jadi nggak langsung-langsung bikin di kepala kita ada logika langsung yang pertama menentukan alat transportasi nggak bisa gitu. Jadi kita harus menganalisa permasalahannya itu apa gitu ya. Setelah tahu permasalahannya baru membuat algoritmanya ya. Tentunya algoritma disusun dari logika-logika tadi ya. Kemudian setelah algoritmanya jadi, nah algoritma juga tadi ya membuat algoritmanya mau pakai apa, pseudocode atau flowchart gitu, dibagi dua lagi atau mau keduanya gitu ya. Nah, setelah flowchart dan pseudocode jadi, algoritma jadi, nah kemudian ditranslatekan ya, menuangkan algoritma yang kita buat ke dalam bentuk program gitu. Programnya nanti apa? Java seperti itu ya. Setelah kita sudah menuangkan, kemudian kita akan mengeksekusi, kita running tuh ya, kita eksekusi programnya jadi apa enggak gitu. Menimbulkan error ya atau debug. Kalau dalam bahasa kita tuh programmer tuh debug ya. Ada debugnya atau enggak, ada errornya atau enggak. Kalau error berarti logika kita tuh salah gitu ya. Cara membuat codingnya salah gitu atau logikanya yang salah jadi banyak faktornya gitu ya kita lihat lagi yang salah di line keberapa nih seperti itu ya ataupun mungkin ketika kita running oh kita uji bener nih keluar outputnya tapi outputnya salah gitu yang harusnya ke Bogor malah ke Jakarta nah dia kan tidak menimbulkan debug tidak ada error tapi outputnya salah gitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami algoritma yang baik itu adalah algoritma yang bisa yang bisa memberikan solusi memecahkan permasalahan dengan benar gitu ya. Jadi outputnya keluar dan harus benar seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau belum kita lanjut ya. Belum ada, Ibu. Oke, kita lanjut ke struktur dasar dasar algoritma. Nah, di algoritma itu ya ada beberapa jenis ya algoritma ya. Strukturnya tuh ada beberapa jenis. Yang pertama sekuensial. Nah, ini juga kemarin teman-teman sudah ada soal nih ya di diskusi keberapa itu saya lupa ya untuk menjelaskan apa itu sekuensial gitu ya. Dan alhamdulillah cukup baik sekali gitu ya. Disertakan dengan contoh juga, tapi sayang ada yang belum pakai sumber referensi. Jadi saya ingatkan nih ya, ketika apa kalian itu belajar gitu ya dan menjawab suatu diskusi disertakan sumber referensi yang jelas gitu ya lain kali seperti itu. Nah ada yang pertama kita kembali lagi sini ada algoritma sekuensial. Nah algoritma sekuensial itu cirinya itu instruksinya dikerjakan secara berurutan. Jadi harus urut ya langkah demi langkah tidak boleh lompat ya. Yang nomor dua tuh tidak boleh lompat. Contohnya misal jika ada terdapat algoritma 20 langkah, ya harus diselesaikan tahap demi tahap. Tahap 1, 2, 3, secara urut sampai ke 20. Tidak boleh dari 1 loncat ke 6, loncat ke 15, balik lagi loncat ke 4, itu tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi urut, sekuensial adalah urut. Gitu ya. Nah, ini contohnya sekuensial seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di kiri saya. Kalau saya di kiri, kalau di sana tuh di kiri atau di kanan ya. Pokoknya yang ada simbolnya itu namanya flowchart. Ya, yang bukan simbol namanya pseudocode. Nah, ini ada contohnya, contoh dari sequential ya. Coba kalian lihat keduanya, bandingkan dan dipahami ya. Nah, di sini start, mulai ya, mulai, start, mulai ya. Yang pertama mulai, kemudian read A dan perhatikan simbolnya ya, perhatikan simbolnya ya. Di sini simbolnya tidak
tidak boleh sama sesuai dengan kepentingan. Read A, ya. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya 529, ya. Read A, berarti nginput di situ di variabel A ada angka 529. Kemudian read B. Di variabel B ada angka 256. Nah, ini itu inputan, ya. Kemudian prosesnya. Nah, di sini hitung sum A plus B, ya. Hitung sum A plus B nomor 4. Nah, sum sama dengan 529 plus 256. Maka kemudian cetak sum di sini, print sum. Nah, sumnya berapa? Sumnya adalah hasil penjumlahan 529 dan 256 yaitu 785. Ya, setelah dicetak tuh hasilnya terlihat 785, kemudian N. Selesai, N, selesai, ya. Nah, ini algoritma dalam bentuk flowchart ini dan pseudocode ini harus dikerjakan satu-satu, tidak boleh diloncat-loncat, ya. Tidak boleh read B dulu atau calculate dulu gitu, nggak boleh. Jadi harus satu-satu secara urut. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut lagi. Kalau tadi sequential ada algoritma seleksi. Nah, di sini seleksi ini digunakan apabila menemui atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian keputusan. Jadi ada dua kasus dan tidak boleh ini ya, tidak boleh dipilih keduanya. Jadi kalau milih yang satu, yang kedua harus diabaikan. Sebaliknya, jika milih yang kedua, yang satu diabaikan. Jadi tidak boleh keduanya. Contohnya seperti apa? Ini. Contoh dalam flowchart dan pseudocode juga. Ini di sini nih di PPT ini nih mengarahkan kalian biar paham flowchart sama pseudocode nih. Jadi setiap contoh itu pasti digambarkan flowchartnya sama dibuatkan pseudocode-nya, ya. Di sini misal nih teman-teman perhatikan eh, perbandingan keduanya ya pseudocode dan flowchart-nya mulai, ya. Kemudian yang kedua inputan. Bu kok tahu sih inputan? Nah, ini simbolnya nih, simbol ya, simbol input adalah jajaran genjang. Read usia, berarti minta diinput nih usianya, ya. Kemudian nomor 3 nih, jika usia lebih dari 17, ya, jika memenuhi syarat, ya, jika memenuhi syarat, nah, iya, jika iya, silahkan menonton. Berarti di print silahkan menonton. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka ini, ya, tidak boleh menonton. Berarti salah satu jika yang diinput misalnya usianya 18, berarti kan lebih dari 17 ya. Berarti memenuhi syarat. Maka akan muncul output silahkan menonton. Gitu ya. Dan ini diabaikan. Kan harus pilih salah satu ya. Tetapi jika yang diinput usianya misal 10 tahun berarti di sini tidak memenuhi syarat karena tidak lebih dari 17 tahun. Gitu ya. Maka kalau tidak memenuhi syarat, tidak, maka di sini akan tercetak Anda tidak boleh menonton gitu ya. Selesai. Paham sampai sini? Itu perbedaannya ya. Jadi kalau ini option ya, seleksi gitu ya. Kalau yang ini dikerjakan, yang ini nggak boleh ya. Sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian algoritma perulangan. Jadi banyak hal di dunia ini yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kehidupan kalian, kehidupan saya, kehidupan kita semua itu juga merupakan algoritma. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya algoritma gitu. Ya, contohnya nih yang dilakukan kegiatan berulang-ulang, mandi tiap hari, ya, makan setiap hari, menjemur pakaian. Nah, dan itu pun ada tujuannya gitu. Mandi tiap hari buat apa? Biar bersih, biar wangi, ya. Kemudian makan tiap hari buat apa? Biar kenyang, biar sehat gitu, ya. Kemudian menjemur pakaian tiap hari buat apa? Nah, kalau nggak dijemur, nggak dicuci, ya nggak punya pakaian, beli lagi gitu. Ya, jadi pasti ada tujuannya gitu. Kenapa kita melakukan berulang-ulang gitu. Nah, ini ya, untuk mencapai tujuan. Contohnya yang perulangan, ya. Lihat gambar flowchart dan pseudocode-nya. Silahkan dibandingkan, ya. Ini bedanya kalau flowchart dalam bentuk simbol, kalau pseudocode dalam bentuk tulisan ya. Di sini mulai ya. Pasti selalu diawali mulai dan diakhiri dengan selesai atau start dan diakhiri end gitu ya.
Nah, di sini sudah mulai dideklarasikan ya, membuat variabel deklarasi variabel dan inisiasi ya. Nah, di sini simbolnya berbeda gitu. Ya, jadi teman-teman harus dipahami nih ya. Wah, simbolnya beda nih kalau untuk inisiasi sama deklarasi ya, ada 1 2 3 4 5 6 segi 6 nih ya, trapesium ya. Nah, di sini yang dideklarasikan tuh apa? Yaitu variabel A ya sama dengan 0 ya, variabel B sama dengan 100. Nah, kemudian setelah itu di sini ada simbol proses ya. Yang diproses apa? A sama dengan A plus 1. Nah, kemudian ada simbol di sini jajaran genjang untuk apa? Ya, di sini ya, tadi untuk option ya, di sini jika yang diinputkan A-nya itu lebih besar dari B ya, jika diinputkannya lebih besar A-nya lebih besar dari B, jika iya, maka selesai berhenti gitu. Tetapi jika tidak ya, jika A-nya itu lebih kecil atau tidak memenuhi syarat, maka di sini akan loncat lagi nih ya, kemudian apa cetak A kemudian akan di sini melakukan perulangan lagi nih. A sama dengan A plus 1 lagi. Nah, terus di sini nanti ada pernyataan lagi. Apakah A-nya itu lebih besar? Jika masih belum lebih besar, tetap masih kecil, maka dicetak lagi. Sampai kemudian balik lagi ke sini. Sampai dia memenuhi syarat A-nya itu harus lebih besar dari B. Kalau sudah memenuhi syarat ini, maka selesai. Gitu. Itu yang namanya perulangan. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita ke flowchart nih, ya. Ini tugasnya nih, flowchart sama pseudocode. Tadi sudah teman-teman sudah didoktrin untuk memahami gambarnya seperti ini flowchart gitu ya. Apa itu flowchart? Flowchart itu jenis diagram dalam bentuk grafis atau simbolik. Tadi kan dalam bentuk gambar simbol-simbol, ya. Dan simbol-simbol itu punya makna sendiri-sendiri, tidak boleh sembarangan gitu ya, tidak boleh asal-asalan, apalagi tidak digambar. Karena saya lihat di diskusi, aduh, nggak digambar, cuman tulisan garis-garis putus bawah tulisan, padahal yang namanya flowchart itu disajikan, direpresentasikan dalam bentuk simbol gitu. Jadi kalau bukan dalam bentuk simbol, berarti itu namanya bukan flowchart. Makanya saya memberikan note di diskusi, tolong flowchartnya diperbaiki seperti itu ya, sesuai dengan kaidah pembuatan flowchart. Nah, di sini simbol ini mewakili algoritma atau proses-proses tertentu karena setiap simbol itu punya makna sendiri-sendiri ya. Jadi setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat di setiap langkah. Ini simbolnya ya. Tadi ini namanya simbol terminator untuk simbol mulai atau selesai, start atau end. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan awalan dan akhiran proses algoritma ya. Kemudian, nah ini tadi juga teman-teman sudah lihat nih ya, segi 6 nih trapesium nih ya. Untuk preparation ya, untuk menginisiasi suatu variabel atau tipe data ya. Kemudian, nah ini simbol untuk input sama output nih. Untuk inputan apa? Inputan data dan menampilkan apa? Data gitu. Nah, kalau yang persegi panjang ini untuk proses ya. Di sini misal nih mencari kecepatan, misal ini ada simbolnya ya, mencari V kecepatan sama dengan S per T ya, jarak dibagi waktu gitu. Ini namanya disebut dengan proses kalau simbol seperti ini. Kemudian, nah ini simbol decision tadi, pernyataan ya, ada kriteria ya, namanya decision untuk keputusan. Jadi untuk memutuskan kemungkinan yang ada tadi, apakah sesuai dengan kriteria yang ini, kalau sesuai maka bagaimana, kalau tidak sesuai maka harus bagaimana. Jadi harus milik salah satu ya. Nah, kemudian A bundar K ini namanya simbol konektor. Jadi begini, jika kalian membuat flowchart ya dalam suatu kertas atau dokumen, tapi flowchartnya itu panjang ya, mungkin harus membutuhkan 2 halaman atau lebih. Nah, ketika di akhir bawah gitu, di 1 halaman di akhir kan nggak muat nih, harus pindah ke halaman berikutnya. Jadi kalian itu nanti dikasih tanda ini A ya.
Nah, kemudian di halaman keduanya di atas sendiri bukan start lagi, tapi A, karena itu nanti memberitahukan kepada user atau yang membaca atau mengingatkan kepada kita sendiri sebagai programmer bahwa ini tuh bersambung, flowchartnya masih bersambung, belum end gitu ya, masih ada bersambung di halaman kedua seperti itu ya, sampai nanti kalau selesai di halaman 2 misalnya selesai baru di bawahnya ada end gitu ya, atau selesai. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Bisa Bu, bisa. Oke. Oke. Nah, kemudian ada tanda panah disebut dengan raw. Nah, ini tanda panah ini tadi ketika kalian teman-teman melihat flowchart pasti ada tanda panahnya ya. Ini namanya raw gitu. Jadi yang menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya gitu. Nah, kalau tanda seperti ini namanya delay untuk menunjukkan penundaan ya, namanya delay. Nah, kemudian nah ini contohnya ya, contoh flowchart ya, contoh flowchart. Misal di sini kita mencari kecepatan dan percepatan ya, di mana nanti membutuhkan jarak dan waktu ya. Kecepatan simbolnya V, percepatan simbolnya A, jarak S, waktu T ya. Di mana untuk mencari kecepatan rumusnya adalah S per T. Kita harus tahu dulu, menganalisa dulu tadi yang pertama kan menganalisa dulu. Oh, ini mencari apa sih? Di Bita mencari kecepatan sama percepatan kan beda kecepatan dan percepatan. Kemudian kita harus menganalisa dan tahu rumusnya. Kemudian mencari percepatan. Nah, rumusnya apa? V per T. Berarti untuk mencari percepatan, si V dulu, si kecepatan dulu ini harus diketahui nih. Kalau V-nya nggak dicari, berarti tidak bisa mencari percepatan. Bisa dipahami? Nah, baru kita tuangkan ke dalam algoritma flowchart. Ya, itu logika kita. Tadi kita sudah menganalisa. Kita tuangkan ke dalam flowchart. Nah, ingat kaidah pembuatan flowchart. Mulai ya. Kemudian dideklarasikan nih variabelnya. Ada apa aja sih variabelnya? Ada V, ya, ada A nih, ya, ada S sama T. Jadi komputer mengenali bahwa V itu kecepatan, A itu percepatan, S jarak, T waktu. Nah, kemudian nih ada simbol inputan nih, ya, inputan. Input nilai S dan T, T. Ya, berarti di input tuh nilai S sama T-nya berapa. Nah, baru yang pertama hitung kecepatan dulu. V-nya dulu dihitung. V sama dengan S per T. Berarti sudah diketahui V-nya berapa. Nah, kalau sudah diketahui V-nya berapa, berarti di sini ada proses lagi. Karena kan diminta untuk menampilkan kecepatan dan percepatan ya. Hitung percepatan. Rumusnya A sama dengan V per T. V-nya diambil dari mana? Dari yang sudah diketahui tadi ya, yang sudah dicari tadi. Di sini V per T. Nah, kemudian simbol output nih ya, simbol output sama dengan simbol input. Tampilkan kecepatannya sama percepatannya ya, kecepatan V, percepatan A. Tampillah gitu ya. Kemudian selesai ya. Kalau kalau sudah selesai pas ya harus dikasih selesai tanda gini ya. Itu seperti itu. Ya, jadi kita analisa dulu ya, kita pikirkan dulu kemudian baru gambarkan dalam flowchart seperti ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, gambarkan flowchart seperti ini, nanti ditranslatekan ya ke dalam bentuk pemrograman Java begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Flowchart. Oke, Hmm. pada pinter-pinter kok ya. Sudah paham ini. Kemudian pedoman dasar pembuatan flowchart. Nah, pedoman dasar itu adalah kaidah ya. Jadi di dalam menggambar flowchart yang tepat ya, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Nah, ini contohnya gambar flowchart baru di sini mulai langsung proses tet salah nih ya, nggak kayak gini gitu, titik-titik mana nih nggak jelas ya, sama tugasnya kalian kemarin tuh nggak jelas, udah nggak ada simbolnya, tapi saya nggak nyebutin nama loh ya, saya kan kemarin baca diskusinya ya, cuman kata-kata aja terus ada titik-titik-titik, nah ini itu maksudnya apa gitu, itu salah itu. Nah, yang benar seperti apa? Yang benar seperti ini ya, ada mulai, kemudian deklarasi, input dan sebagainya sampai end gitu ya. Apa simbol input, bagaimana digambarkan simbol input, output seperti apa, tadi sudah ada contohnya ya. Kemudian diagram alur harus rapi, jelas dan mudah diikuti ya, tidak ada ruang ambiguitas atau makna lebih dari satu ambiguitas ya dalam flowchart gitu.
terstruktur ya. Terstruktur kayak tadi mencari kecepatan sama percepatan. Nah, yang berarti yang harus dihitung berarti ya apanya dulu gitu karena untuk bisa mencari percepatan harus ada rumus V-nya. Berarti yang V-nya itu harus diketahui dulu. Tuh, ya, harus terstruktur. Ya, tidak boleh tidak gitu. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan output yang benar. Itu ya, pedoman atau kaidah dalam membuat flowchart. Paham untuk flowchart sebelum saya ke pseudocode? Paham flowchartnya? Paham, Bu. Oke, ya. Saya lanjut nih ya, materi terakhir nih sebelum membahas tugas ya. Pseudocode. Nah, pseudocode ya, kode ya. Nah, untuk pseudocode seharusnya ini ya, ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Kembali lagi ke zaman-zaman SMP, SMA ya, belajar bahasa Indonesia. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan, gitu ya. Nah, di sini pseudocode itu menggunakan kata dan kalimat dalam pseudocode yang bisa dimengerti oleh orang atau programmer. Ya, ingat kalimatnya adalah kalimat pernyataan ya. Jadi dalam membuatnya itu si programmer juga harus paham apa yang ditulis gitu ya. Jadi nggak asal-asalan. Kemudian bisa menggunakan ini ya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang penting ngerti gitu, paham. Kalau orang Inggris nggak mungkin kan bikin pseudocode pakai bahasa Indonesia gitu ya. Orang Indonesia bisa jadi bikin kayak orang Inggris gitu ya. Misal, ini contohnya nih, if atau jika ya, count atau hitung boleh, tambahkan add ya, kalikan cross, kemudian kurangi gitu ya, gitu-gitulah tulisannya ya. Nah, pengertiannya jadi pseudocode ini deskripsi ya. Jadi penjelasan tingkat tinggi dan ringkas, ditulisnya tuh secara ringkas gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca oleh si manusia, tapi tidak bisa dibaca oleh mesin atau kompilator gitu. Jadi eh, pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, bukan coding ya. Tapi pseudocode itu adalah flowchart ya yang disajikan dalam tadi ya kode-kode bisa jadi kode bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi itu bukan bahasa pemrograman gitu ya. Nah, flowchart kan, algoritma itu kan ada dua ya, bisa disajikan dalam bentuk flowchart ataupun pseudocode. Nah, di sini contoh dari pseudocode. Ya, sebelum ke contoh kita ke struktur dulu ya. Nanti teman-teman bisa, jangan lupa nih, saya mengingatkan materi ini ya bisa kalian baca juga di ruang baca virtual perpustakaan digital yang ada di web UT. Nah, mahasiswa pasti punya akun untuk mengakses modul ya. Di situ ada jelas gitu ya mengenai algoritma pseudocode dan flowchart dan lain sebagainya. Nah, strukturnya seperti apa sih format dalam membuat pseudocode ya? Harus ada judul. Di sini ada penjelasan tentang algoritma, ya berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan itu seperti apa, gitu ya. Judul, nama program, dan kelas. Nah, kemudian di bawahnya ada deskripsinya. Nah, deskripsi ini nanti berisi deklarasi, ya. Kemudian semua nama yang dipakai, kemudian tipe datanya apa, nah, nama tipenya untuk masing-masing variabel. Kemudian baru implementasi. Nah, disinilah teman-teman akan menuliskan semua logika dalam bentuk algoritma di implementasi. Ya, ini formatnya ketika teman-teman mau bikin pseudocode. Ya, contohnya seperti apa? Nah, nih, contohnya misal judulnya nih. Judulnya pseudocode mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Ya, ini judulnya. Ya. Nah, kemudian deskripsi. Deskripsinya nih mulai dari eh, nomor 1 ya sampai dengan nomor ini 4 ya. Di sini mulai. Kemudian kelas mencari bilangan ganjil 1 sampai dengan 10. Kemudian deklarasi. Nah, deklarasinya ini ada ini ya. Tadi ada tipe data, ada variabel. Nah, ini nomor 4 masih
deklarasi ya, di mana variabel yang dibuat adalah I. Bu, variabel itu misal nih teman-teman, apakah harus I? Enggak, boleh A, B, C, D, boleh kata-kata, boleh apa gitu. Apapun boleh gitu. Tapi ini contohnya I. Nah, I ini tipe datanya adalah INT. INT itu integer. Ya, kenapa integer? Karena tipe data kan banyak, ada char, ya, kemudian ada date and time dan ada apa dan lain sebagainya ya. Nah, di sini tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena tadi mencari bilangan 1 sampai 10. Karena yang harus diinputkan adalah angka. Jadi, tipe datanya integer. Ya, nanti terkait tipe data ada di materi selanjutnya ya. Di materi itu web 3 kalau nggak salah ya. Kemudian, nah ini sudah mulai ke algoritma nih, nomor 5 sampai dengan 9 nih. Ya, inisiasi awal, di mana I-nya itu dimulai dari angka 1. Ya, kemudian melakukan perulangan. While, ya, while itu selagi Indonesianya itu ya, selagi I-nya kurang dari 11, berarti I-nya itu kan 1 sampai 10. Ya, nah, kondisinya bagaimana? If jika nih ya, jika I tidak habis dibagi 2, ya maka cetak I ya. Karena mencari bilangan ganjil, 3 habis nggak dibagi 2? Enggak kan, masih ada 1. Nah, pasti itu bilangan ganjil gitu ya. Nah, 4 habis nggak dibagi 2? Habis, itu bilangan bukan ganjil berarti. Nah, yang dicetak itu adalah yang tidak habis dibagi 2 ya. Contohnya 1, ya, kemudian 3, 5, 7, 9 gitu nanti karena I-nya kurang dari 11. Gitu. Jadi nanti yang tampil tuh sampai 9. Nah, di sini diulangi biar sampai outputnya ketemu tadi yang saya sampaikan 1, 3, 5, 7, 9 diulangi. I-nya I plus 1 lagi. Kan dimulai dari 1. Oh, ternyata bilangan ganjil ya. Kemudian 1 plus 1 berarti 2. Oh, ternyata tidak dicetak karena bukan bilangan ganjil ya. Sampai dia berulang-ulang nih melakukan perulangan sebanyak kurang dari 11. Berarti 1 sampai dengan 10. Kenapa 1 sampai dengan 10, Bu? Karena I-nya dimulai dari angka 1 nih. Ya. Kemudian diakhiri kurang dari 11. Itu. Bisa dipahami sampai sini? Pembuatan pseudocode? Bisa, Bu. Oke, bisa. Tahu. Kalau begitu, sebelum kita membahas tugas, teman-teman sudah paham apa yang tadi kita ini yang saya jelaskan tadi? Paham ya? Sudah, Bu. Oke, paham ya. Sekarang kita ke pembahasan tugas. Ya, pembahasan tugas ada di aktivitas belajar 4 ya. Saya ingatkan kembali di aktivitas belajar 4. Kemudian batas waktunya kalau di sistem itu terakhir tanggal 3 November ya. Jadi teman-teman wajib melihat waktu yang ada di learning teman-teman ya. Jangan sampai tidak ya karena nanti tutornya nggak bisa ngoreksi karena harus ada di situ gitu ya. Nah, kemudian ingat saya tuh selalu pesan di video. Jadi yang tugas nomor 1 pakai PDF nggak apa-apa gitu, pakai doc nggak apa-apa, ditulis, dijabarkan. Tapi yang tugas nomor 2 untuk membuat flowchart dan pseudocode ya teman-teman bisa direkam ya pakai aplikasi apapun dibuat video lah ya, dibuat video. Nah, flowchartnya itu ketika membuat flowchart itu boleh pakai Draw.io, boleh pakai Visio atau sejenisnya ya, yang aplikasi yang teman-teman biasa gunakan, boleh gitu ya. Nah, kemudian dinarasikan, dijelaskan ketika membuat gitu ya. Dijelaskan di situ. Jadi kami tuh tutor jadi tahu oh ternyata mengerjakan sendiri nih gitu ya jadi bisa ngasih nilai maksimal. Nah kalau belum ada videonya pasti selalu saya ingatkan, saya tulis note segera upload video untuk memaksimalkan nilai Anda. Kalau kalau tidak pakai video nanti 80 ya, kalau pakai video 100 gitu. Jadi saya pengen teman-teman itu nilainya maksimal gitu ya. Nggak apa-apa yang masih belum, nanti segera setelah ini dibuat gitu. Nah, nomor 2 ini ya kita bahas ya sekarang ya. Jadi ada perusahaan ya di mana di perusahaan tersebut punya 3 golongan gaji nih ya untuk menggaji karyawannya. Ada golongan A, B, dan C. Di mana A itu 5 juta ya, B gajinya 6,5 juta, C itu 9,5 juta.
ya. Dan di perusahaan itu juga ketika lembur karyawan itu dibayar, ya. Nah, di sini ada lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya. Nah, catatan di sini untuk yang 5 jam atau lebih itu tetap 38%. Mau lemburnya 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, itu tetap 38%. Catatan ya. Itu. Jadi kalian lihat simbol yang ada di sini. Ya. Nah, lemburnya pun prosentasenya beda-beda ya antara lembur 1 sampai dengan 5. Ya, dilihat prosentasenya. Dari mana nih prosentasenya? Dari gaji pokok, ya. Kemudian Kemudian, nah di sini dituliskan tadi flowchart itu ya algoritma harus ada inputan ya untuk bisa di apa diproses. Ketika ada inputan diproses maka menghasilkan output ya. Di sini inputannya adalah golongan sama jam lembur ya inputannya. Kemudian outputnya nanti adalah penghasilan atau gaji bersih. Nah penghasilannya itu berarti gaji pokoknya ya gaji golongan plus gaji lemburnya berapa. Tuh. Nah, ini udah saya contohkan flowchartnya. Udah saya gambarkan biar teman-teman nggak bingung nanti bisa diterapkan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada simbol start atau mulai diakhiri dengan selesai di sini ya. Inputannya lihat nih simbolnya ya nggak sama ini ada simbol jajaran genjang nih kayak gini ya. Masukkan golongan, tadi simbolnya golongan dan jam lembur inputannya. Nah, kemudian ada decision nih. Apakah golongannya sama dengan A? Oh, jika yang diinputkan A, ya berarti kan memenuhi kriteria. Iya, ya. Langsung nih ke bawah lagi nih, lihat nih garisnya. Ya, oh berarti A gajinya 5 juta. Oke, terekam 5 juta. Ya. Terus tadi kan inputannya golongan dan jam lembur. Kita lihat nih di bawah jam lemburnya. Tadi jam lembur itu ada jam 1 jam sampai 5 jam lebih ya. Kalau jam lemburnya kurang dari dua kan berarti 1. Jika memenuhi syarat, jika iya maka eh, gaji lemburnya adalah 30% dari gaji golongan. Tadi ya sesuai dengan ini kurang 0 nih ya. 30% dari gaji golongan. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, ternyata jam lemburnya itu 2 jam. Berarti lihat ke sebelahnya. Ya, maka beda lagi di sini 32%. Ya, kali gaji golongan. Nah, ketika inputannya bukan 2 jam, misal kurang dari 4, berarti 3 jam, berarti dilihat nih 34% dari gaji golongan. Ya, kemudian 4 jam, berarti kurang dari 5, berarti gaji golongan dikalikan 36%-nya. Nah, bagaimana kalau 5 jam dan seterusnya berarti kan tidak memenuhi syarat ini. Nah, kemudian langsung ke tidak perlu digambarkan lagi. Ya, decision-nya tidak perlu digambarkan lagi simbol decision-nya. Langsung gaji lembur 38% dari gaji golongan kalau memang 5 sampai dengan ke atas 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, setelah itu baru diproses. Nah, ini simbol proses ya. Jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Kemudian outputnya tampilkan jumlah penghasilannya ya karena itu tadi ya yang diminta jumlah penghasilannya ya nih kemudian selesai ya atau mungkin di sini berarti diinputkan golongannya misalnya B dia baca ke sini apakah gaji golongannya A kan tidak memenuhi syarat kalau tidak langsung ke sini baca nih apakah yang diinputkan B oh iya yang diinputkan B maka baca oh gaji ke bawah ya gaji golongannya 6,5 juta gitu dan ke bawahnya tadi teman-teman lihat lagi ya seperti tadi membacanya gitu ya memahaminya konsepnya jika C juga tidak perlu dikasih simbol decision berarti kalau nggak A B ya pasti C gitu ya berarti gaji golongannya 9,5 juta kemudian membacanya kayak tadi lagi jam lemburnya gitu bisa dipahami sampai sini. Bisa, Bu. Oke nanti dibuat di videoin ya. Next ya, flowchart tidak ada pertanyaan. Tugasnya saya kasih tahu biar teman-teman paham ya. Boleh bertanya Mas Paskalis. Izin Bu, kalau untuk video flowcard sama Flowchart. yang nanti kalau dikirim dalam bentuk file video kan kebesaran Bu.
nggak bisa nggak bisa masuk di e-learning, apakah bisa dikirim langsung ke Ibu atau gimana, Bu? Oke, tadi kayaknya saya sudah balas message Mas Paskalis ya. Ya, Saya sudah balas. Nanti bisa diupload ke YouTube. Nanti ada linknya. Linknya nanti ditampilkan ketika mau upload revisi. Kalau udah upload tapi belum ada linknya bisa revisi lagi gitu ya. Dikasih linknya nanti saya bisa bisa download gitu. Bisa lihat di YouTube-nya kayak gitu. Ya, jadi melampirkan link YouTube saja, tapi diupload dulu ya. ya Begitu siap. Mas Paskalis. Ya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya siapa tadi ya? Kayaknya tadi ada lagi deh. Mas Afdal, ya silakan Mas. Ya Bu, izin konfirmasi. Sebelumnya kan saya sudah mengirimkan tugas yang apa dikirimkan. Nah itu tuh sudah bareng sama link videonya, cuman mungkin tidak ternotis karena ada di kolom di kolom seperti kolom diskusi gitu Bu. Tapi tadi saya sudah Oh gitu. kirimkan juga revisinya di bentuk dokumen, linknya sudah saya kirimkan Bu. Oh begitu ya. Nanti saya cek ya untuk Mas Afdal Budiman. Saya tulis dulu nih ya, biar jadi catatan ya. Afdal Budiman kelas 330 ya. Sudah revisi ya. Nanti saya cek lagi karena linknya sudah ada di lampiran dokumen ya. Nanti saya lihat gitu. Oke, terima kasih untuk revisinya ya Mas Afdal ya. Ya, terima Nanti kasih Bu kalau Santi. masih belum saya revisi, bisa message ke saya di learning ya, biar kita saling berkomunikasi gitu. Siapa tahu saya lupa kayak gitu ya, Ya, baik Mas Bu, Afdal. terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke prosedur chord. Tadi teman-teman udah paham bagaimana sih caranya menuliskan prosedur chord. Nah, di sini ada judul algoritma hitung gaji karyawan, kemudian deklarasinya ya, ada deklarasi ya yang kedua. Nah, kemudian dideklarasikan variabelnya apa aja, ada golongan. Golongan tuh karakter. Kenapa karakter? Karena golongan kan tadi A, B, C ya. Kemudian jam lembur integer karena angka, tipe datanya integer, gaji pokok, gaji lembur, total gaji itu juga integer karena berkaitan sama angka. Nah, kemudian dari mulai sampai selesai ini adalah algoritmanya ya. Nah, di sini tampilkan masukan golongan karyawan. Jadi si user diminta untuk memasukkan atau menginputkan golongannya A, B apa C nih. Karena kan tadi inputannya adalah golongan sama jam lembur. Ya, yang kedua tampilkan masukan jam lembur. Ya, diminta untuk masukin jam lembur. Ya, jam lemburnya berapa gitu. Jadi kalau sudah inputannya sudah jelas, maka nah ini ada algoritmanya sudah mulai nih. Jika golongannya A, maka gaji pokoknya 5 juta. Ya. Selain itu, jika B, maka gaji pokoknya 6,5 juta. Selain itu, jika golongannya C, maka gaji pokoknya 9,5 juta gitu. Selesai jikanya. Kemudian dideteksi lagi nih yang jam lembur. Jika jam lemburnya 1 jam, maka 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, 36% dari gaji pokok. Jika lebih atau sama dengan 5 jam, maka 38% dari gaji pokok. Selesai. Ya, kemudian ini outputnya nih, ini diproses dulu ya. Total gaji yang dicarikan total gajinya ya, sama dengan gaji pokoknya plus gaji lemburnya. Gaji pokok dari mana nih kok bisa diketahui gaji pokoknya? Dari tadi ya yang diinputkan A, B apa C. Kemudian gaji lemburnya dari perhitungan ini ya. Kemudian ditambahkan baru ditampilkan total gajinya gitu ya. Bisa dipahami dan selesai. Habis itu selesai. Ada N-nya di sini, diawali dengan mulai, diakhiri dengan selesai gitu. Paham? Prosedur chord-nya ada yang mau Baik Bu, paham ditanyain? Bu. Paham ya? Nah, ini nanti teman-teman bisa dinarasikan ya ketika bikin video tuh diceritakan gitu ya. Sambil ngerjain sambil cerita gitu. Ya, ada aplikasinya kok gitu. Oke, saya stop sharing untuk PPT-nya. Saya izin untuk ini ya, untuk screenshot dulu.
Dari yang saya jelaskan tadi, ya, apakah ada pertanyaan lagi? Mas-mas semua, nggak ada mbaknya ya yang datang, mas-mas. Jadi sudah paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita ngobrol santai sambil ini ya, nunggu jam sebentar. Saya tadi sudah ngobrol sama Mas Paskali, sama Mas Revi, sama Mas Rehwel. Sekarang saya mau ke Mas Afdal Budiman nih ya. Selamat bergabung Mas Afdal. Salam kenal Mas Afdal. Ya Bu, salam kenal Bu. Oke, Mas Afdal, kegiatannya Mas Afdal nih apa ya Bekerja Bu saat ini? Di mana? di Jakarta kebetulan. Oh, di Jakarta. Kalau boleh tahu di bidangnya apa seperti itu? Di bidangnya vendor SIM RS Bu. Rumah sakit maksudnya. Ya betul, rumah sakit. Lagi bikin sistem informasi manajemen atau bagaimana? Berarti, Lebih ke proses implementasi sih Bu. oh gitu. Atau programmernya sana, rumah sakit tersebut. Enggak sih Bu, kebetulan bukan programmernya. Bagian implementasi di lapangan gitu. Jadi apa yang eh, menjelaskan ke user gitu bagaimana cara memakai SIM RS Bu. Oh begitu. Ya berarti apa pas saya kalau ngambil ini jurusan ini gitu ya Mas ya. Untuk kepentingan di dunia kerja gitu. Siapa tahu nanti bisa bikin aplikasi untuk rumah sakitnya gitu ya. Ya, Bu. Amin Bu, Oke. amin. Ya. Usianya berapa kalau boleh tahu Mas? Mas Sekarang Afdal. 30 Bu. Oh 30 ya. Beda 10 tahun berarti sama saya ya. Sudah menikah atau belum? Alhamdulillah sudah Bu. Oh, syukurlah. Sudah dikaruniai anak? Sudah juga 2. Oh, dua. Alhamdulillah ya. Oke. Yang sudah menikah aja masih tetap semangat ya, gitu. Apalagi yang masih muda banget. Jadi paling muda kayaknya Mas Rehwel ya, 17 tahun ya. Iya, ya tetap semangat. Oke. Saya belum bisa komunikasi sama Mas Bayu nih, masih bekerja kayaknya. Terima kasih ya Mas Afdal Budiman ya, Baik sudah Bu, mau sama-sama. Terima kasih. berinteraksi dengan saya. Oke. Untuk eh ini web 2 kali ini saya rekam ya, dan nanti rekamannya bisa ini ya di ini saya upload di sistem e-learning. Dan bagi teman-teman yang belum hadir, ini kan mahasiswa saya tuh sekitar 20 ya, tapi yang hadir 5 gitu. Nah, sisanya bisa melihat video ini ya, karena tadi sudah saya jelaskan terkait materi, kemudian tugasnya juga harus bagaimana juga sudah paham tadi ya alurnya. Saya khawatirnya nih eh, belum paham bagaimana menjelaskannya gitu, bagaimana membuatnya gitu. Jadi nanti kalau belum paham membuatnya, bikin videonya nanti jadinya susah gitu. Makanya saya kasih tahu seperti itu, konsepnya, alurnya juga seperti itu. Nanti harapan saya yang sudah mengerjakan tugas tapi belum membuat videonya tolong dibuat. Kemudian yang belum mengerjakan silakan dikerjakan dan segera saja diupload gitu. Biar nilainya maksimal dan ada nilainya seperti itu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengingatkan lagi bahwa tugas pertama ini berakhir di 3 November. Gitu ya, saya mengingatkan lagi. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan atau lewat gitu ya, karena saya sebagai tutor itu diminta untuk menuliskan nilainya di situ, tapi kalau nggak ada jawabannya, nggak diupload, saya bingung nanti ya, karena ini pertanggungjawaban saya sama kampus UT gitu, selaku saya tutor gitu ya. Em, Oke, untuk malam hari ini terima kasih sekali untuk yang sudah hadir ya, untuk Mas Bayu, Mas Revi, Mas Paskalis, Mas Rehbel, Mas Afdal. Saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman. Semoga nanti di web 3, web selanjutnya, teman-teman yang ada di sini bisa hadir dan yang belum hadir bisa ikut hadir. Jadi biar kita terjalin interaksi yang ini ya, yang aktif gitu loh ya, walaupun kita nggak ketemu di dunia real, paling nggak di tatap maya seperti ini gitu. Jadi saya tahu karakter teman-teman, bisa kenal gitu ya, wajahnya bisa dilihat gitu ya, karena memang UT itu kan itu ya,
lebih ke e-learning ya gitu. Kalau dengan mahasiswa saya di sini saya tiap kali ngajar ketemu gitu ya. Jadi paham mana yang mudeng, mana yang enggak saya paham gitu ya. Tapi kalau di sini saya lihatnya dari tugas gitu. Ya, dari tugas-tugas teman-teman. Baik, untuk pertemuan Web 2 tatap maya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman STSI 410230 ya untuk malam hari ini saya sudahi. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi pencerahan untuk mengerjakan tugas ya. Selamat belajar buat teman-teman. Semoga nilainya baik-baik semua. Dan nanti hasil akhirnya setelah UAS kan ada UTS, ada UAS juga ya. Memuaskan gitu. Itu saja, demikian dari saya. Salam kenal ya buat teman-teman ya. Alhamdulillah bisa melihat wajah ya dan bisa berkomunikasi langsung. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu, saya mau screen dulu sebentar ya. Saya biar wajahnya kelihatan.